Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, kita berjumpa lagi di serial Jejak Rasul. Kali ini sudah episode yang ke-11. Di episode sebelumnya kita sudah membicarakan tentang kisah masa kecil Rasulullah di Bani Sa'ad sampai pada peristiwa wafatnya ibunda beliau Siti Aminah di Abwa. Peristiwa wafatnya ibunda Rasulullah terjadi pada saat baginda baru berusia sekitar 6 tahun, usia yang terlalu dini untuk kehilangan kedua-dua orang tua. Dan usia 6 tahun juga adalah usia di mana seorang anak manusia sudah mengerti makna kesedihan dan kehilangan. Jadi cobaan kepada Nabi kita ini memang dari kecilnya sudah banyak. Terlebih lagi beliau baru saja melalui masa yang bahagia bersama ibunda. Ketika Aminah membawa Rasulullah SAW ke Yathrib dengan tujuan menziarahi makam ayah beliau, mereka menyempatkan diri terlebih dahulu untuk tinggal di sana selama 1 bulan. Dan di kemudian hari, Nabi Muhammad SAW menceritakan betapa gembiranya beliau ketika berada di lingkungan keluarga ibundanya itu, di keluarga yang masih termasuk kaum Khazraj di Yathrib atau yang kemudian berubah menjadi Madinah namanya. Nabi Muhammad bercerita bagaimana dia belajar berenang di rumah saudaranya, bagaimana dia memanjat atap-atap rumah dan bermain layangan di sana. Jadi ini adalah kegembiraan khas anak-anak. Demikianlah walaupun sedikit Allah mentakdirkan Nabi kita tersentuh oleh kasih sayang seorang ibu. Bagaimanapun, ibu adalah madrasah pertama bagi seorang manusia. Ibu adalah tauladannya yang awal. Ibu adalah tempat menimba kasih sayang. Ibu adalah cinta kita yang pertama. Maka hormatilah ibu kita. Dan kalau sahabat-sahabat ada yang menjadi ibu, bersungguh-sungguhlah. Karena disitulah ditentukan dari interaksi ibu anak ini, bagaimana mutu seorang manusia ke depannya. Dari sisi anak, ini pula yang mesti kita pahami. Kenapa Rasulullah mengatakan bahwa orang yang paling layak kita muliakan adalah ibu kita. Ibu adalah madrasah kehidupan pertama. Nah, ketika sang bunda wafat di satu tempat yang belum jauh dari Yathrib, yang namanya Abwa, maka Nabi pun bersedih dan dihibur oleh pengasuhnya yang setia, Barokah atau Ummu Aiman. Ummu Aiman melakukan semua cara untuk menghibur Rasulullah pada saat itu, dan dia pula lah yang membawa Rasulullah dengan mengiringi satu kafilah perjalanan ke Mekah untuk kembali. Lalu Ummu Aiman pun menyerahkan Rasulullah kepada kakek beliau Abdul Muthalib. Bisa terbayang oleh kita bagaimana kira-kira perasaan Abdul Muthalib pada saat itu. Seorang cucu kesayangannya pulang dalam keadaan yatim piatu dalam usia masih 6 tahun. Betapa ibanya dia, bercampur iba dan kasih sayangnya yang memang sudah mendalam kepada Nabi itu. Maka didekapnya Nabi kita yang masih kecil, yang masih 6 tahun itu. Dipeluknya dengan sepenuh rasa sayangnya, dan dalam pengasuhan Abdul Muthalib, memang Rasulullah sering sekali mendampingi beliau kemanapun pergi. Hampir tiap hari Abdul Muthalib nampak berduaan dengan Rasulullah SAW. Mereka bergandeng tangan di Ka'bah, mereka pergi kemanapun menyusuri kota Mekah. Abdul Muthalib bahkan membawa Nabi Muhammad kecil datang ke majelis tempat berkumpulnya para kepala-kepala suku di kota itu, para pimpinan-pimpinan kabilah yang waktu itu jumlahnya lebih dari 40 orang. Di situ di Darun Nadwah mereka membicarakan berbagai masalah, dan tidak lazim pada saat itu orang membawa-bawa anak kecil ke sana. Tapi Abdul Muthalib tidak sekedar membawa bahkan cucunya ini, beliau kadang-kadang malah bertanya dan minta pendapat kepada Nabi pada saat duduk mendiskusikan pendapat persoalan-persoalan masyarakat pada saat itu. Oleh orang-orang ini dianggap pemandangan ganjil bagaimana seorang bijak, seorang pimpinan sebuah kota, sebuah pimpinan komunitas besar seperti itu yang usianya sudah 80 tahun ketika itu malah bertanya kepada cucu kecilnya yang masih bocah 7 tahun itu. Tapi Abdul Muthalib mengatakan, jangan kalian larang, masa depan cucuku ini sangat gemilang. Di lain waktu lagi, karena Abdul Muthalib ini adalah pimpinan kota Makkah,
ada sebuah dipan di atas permadani yang diletakkan di dekat Ka'bah khusus untuk beliau. Kalau orang-orang bahkan kerabat dekat, bahkan anak-anaknya sendiri ingin bercengkrama atau berbincang dengan Abdul Muthalib, mereka akan duduk di sekeliling dipan itu. Nanti kalau Abdul Muthalib sudah pergi, bahkan dipan itu sangat sakral ya, kan tidak boleh orang lain duduk di sana. Tidak ada satupun yang berani duduk, karena ini adalah simbol kehormatan, penghormatan kepada pemimpin kota Makkah. Nah, Nabi Muhammad waktu itu naik ke atas dipan itu, lalu dicegah oleh orang-orang termasuk paman-paman beliau, jangan duduk di situ, nggak boleh. Ketika Abdul Muthalib melihat hal itu, dia katakan, biarkanlah anakku ini, maksudnya cucunya. Demi Allah, sesungguhnya dia akan memiliki kedudukan yang agung nanti. Kemudian, apa yang dilakukan Abdul Muthalib? Dia duduk di sana, dia pangku Rasulullah SAW, dia elus-elus punggung cucunya itu. Abdul Muthalib pokoknya merasa gembira saja apapun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau makan pun dia ingin bersama Nabi, berjalan-jalan ingin bersama cucunya ini. Dan Abdul Muthalib pernah berkata kepada Ummu Aiman seperti yang diriwayatkan dalam kitab Al-Wafa. Dia katakan, wahai Barokah, engkau jangan lalai menjaga cucuku ini, karena sesungguhnya para ahli kitab sudah memperkirakan bahwa cucuku ini nanti akan jadi nabi umat ini. Cinta, kasih sayang, rasa iba, ridho, dan pengharapan, begitulah kira-kira gambaran perasaan Abdul Muthalib kepada sang cucu. Tapi takdir Allah menyatakan bahwa kebahagiaan ini juga hanya sementara saja dialami oleh Rasulullah SAW. Pada saat Nabi berusia 8 tahun lebih 2 bulan kira-kira, sang kakek pun wafat di Makkah. Ini adalah kesedihan yang kesekian kalinya bagi anak yang belum lagi mencapai usia baligh ini. Dia harus kehilangan orang yang paling menyayangi dirinya, pelindungnya, tempat dia menyandarkan jiwa kemanjaan masa kecilnya. Inilah Nabi kita, sang anak yatim, yang selalu berpindah-pindah pengasuhan dari masa kecil. Maka pengalaman kesusahan ini membuat Rasulullah SAW di kemudian hari memiliki ketinggian dan kepekaan pribadi. Kenapa? Karena orang yang mengalami langsung kesusahan itu dapat berempati dengan jauh lebih baik kepada orang lain yang juga susah. Dia pernah melalui hal itu. Sebab itulah Nabi pernah bersabda dalam riwayat Imam Bukhari, Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada. Aku ini nanti akan bersama dengan orang-orang yang menanggung dan menyantuni anak yatim seperti ini, kata Rasulullah. Lalu dia menunjukkan jari tengah dan jari telunjuknya. Begitu kira-kira gambaran kedekatan orang-orang yang menyantuni anak yatim dengan Nabi, insya Allah nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas wasiat yang diberikan oleh sang kakek Abdul Muthalib sebelum wafat, maka pengasuhan Rasulullah SAW pun diberikan ke bawah tanggung jawab pamannya Abu Talib. Tak kurang pula sayang Abu Talib kepada Nabi Muhammad kecil. Dia bahkan dikatakan lebih mencintai Rasulullah daripada anak-anak kandungnya sendiri. Terbukti dari bahwa Abu Talib selalu makan bersama Rasulullah. Dia merindukan Rasulullah dengan kerinduan yang belum pernah dirasakannya bahkan kepada anaknya sendiri. Sebagaimana Abdul Muthalib mencintai Nabi, begitu pula lah Abu Talib mencintai beliau. Istri Abu Talib sendiri, Fatimah, berusaha sebisa mungkin untuk menggantikan posisi ibu bagi Nabi. Di kemudian hari nanti Nabi mengungkit tentang hal ini, bahwa kata beliau, bibinya itu Fatimah kadang bahkan membiarkan anak kandungnya lebih lapar ketimbang dirinya, sang kemenakan yang amat dicintai ini. Abu Talib juga menyadari ada kelebihan dan barokah tersendiri pada ponakannya ini. Ada riwayat Ibnu Asakir bahwa suatu ketika Jalhumah bin Urfutah meriwayatkan dia datang ke Makkah. Orang-orang sedang dilanda musim kering dan paceklik pada saat itu. Lalu orang-orang Quraisy pergi menghadap Abu Talib. Orang-orang Quraisy berkata, Abu Talib, lembah sudah kering. Ini kemiskinan melanda, kita ini lapar. Marilah kita keluar, kita berdoa minta hujan.
Maka Abu Talib, kata Jalhumah, keluar bersama seorang anak kecil. Anak kecil itu wajahnya seperti matahari yang sedang disaput mendung. Lalu Abu Talib menyandarkan anak itu ke dinding Ka'bah sambil jarinya memegang anak itu. Lalu mereka berdoa. Tiba-tiba langit yang tadinya bersih mendadak mendung. Dari segala penjuru awan datang, lalu turunlah hujan yang sangat deras, hingga lembah-lembah yang kering tadi terairi dan ladang-ladang menjadi subur. Nah, ini kesaksian dari Jalhumah, dan ini juga dilihat oleh orang-orang Quraisy pada saat itu. Maka mereka sebenarnya sangat tahu kemuliaan Nabi, betapa istimewanya orang ini, betapa semenjak kecil, semenjak lahir bahkan, sampai nantinya dia dewasa, manusia yang bernama Muhammad ini berbeda dari manusia-manusia yang lain, dan dia dinaungi oleh kekuatan dari Yang Sang Maha Kuasa. Keistimewaan pribadinya sendiri, akhlaknya juga membuat Rasulullah semasa kecil itu sangat layak disayangi. Beliau ini tidak suka berkata keji. Beliau tidak pernah menyembah berhala pada saat itu. Nah, sampai dewasanya tidak pernah sekalipun beliau tunduk kepada berhala, tidak pernah minum khamar, tidak pernah berjudi dan mengundi di depan berhala itu. Dia juga menghindari perayaan-perayaan, sehingga kadang-kadang keluarganya juga marah atas hari ini. Kalau ada sesembahan untuk berhala berupa makanan, beliau tidak akan sentuh. Dan ada kecerdasan serta kematangan yang terlihat dari beliau, sehingga orang-orang memang jatuh sayang saja kepada beliau. Jiwanya juga sensitif. Ketika wafat, Abdul Muthalib itu dalam keadaan kekayaan yang sudah merosot. Dulunya beliau adalah hartawan, tapi di masa tuanya Abdul Muthalib ya tidak sekaya itu. Jadi warisan yang ditinggalkan untuk anak-anaknya masing-masing itu hanya sedikit. Memang ada di antara anak-anak Abdul Muthalib yang memang sudah kaya juga, seperti Abdul Uzzah yang kita lebih kenal namanya dengan Abu Lahab. Nah, sementara Abu Thalib yang mengasuh Nabi itu hidup prihatin. Beliau ini dalam keadaan miskin pada saat itu. Nah, Nabi Muhammad tidak ingin merepotkan pamannya ini, maka dia turut bekerja. Di antara pekerjaan yang dilakoni oleh Nabi, sebagaimana juga dilakoni oleh nabi-nabi yang dahulunya, adalah menggembala. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man min nabiyyin illa wa qad ra'al ghanam." Tidak ada nabi yang tidak menggembalakan kambing. Jadi kata Nabi, nabi-nabi yang diutus Allah itu semuanya adalah penggembala kambing. Lalu ditanya kepada beliau, "Qila wa anta ya Rasulullah?" Engkau pun menggembala kambing juga dulu Nabi? Iya, saya juga menggembala kambing. Dalam riwayat yang lain lagi, Nabi menjawab, "Na'am, kuntu ar'aha ala qararit li ahli Makkah." Aku menggembalanya untuk mendapatkan qararit dari penduduk Makkah. Qararit itu jamak dari qirat. Jadi setiap satu kambing diupah satu qirat. Saya nggak tahu juga tuh ukuran satu qirat itu seberapa kalau sekarang. Tapi dia dapat upah dari sana. Dan dengan itulah beliau meringankan tanggung jawab pamannya Abu Talib untuk menghidupi keluarga. Begitulah sensitivitas jiwa Nabi kita semenjak kecil. Dia tidak mau merepotkan orang lain. Dia tidak ingin dirinya menjadi beban. Dia bahkan berusaha sebisa mungkin untuk meringankan beban. Dan memang kehadiran beliau tidak pernah membebani siapa. Walau keluarga Abu Talib miskin, tapi ada barokah di dalamnya, yakni Nabi Muhammad SAW, sehingga kalau mereka berkumpul untuk makan dan Nabi ada di sana, makanan yang sedikit itu membuat mereka merasa kenyang dan tercukupi. Itulah barokah dari Nabi terbesar sepanjang zaman. Nah, terkait penggembalaan kambing itu sendiri, kata Ibnu Aqil, ini adalah satu pekerjaan yang membutuhkan keuletan. Orang harus ulet tuh untuk jadi penggembala, karena ternak itu biasa berjalan kemana-mana, namanya juga hewan, tidak ada pikirannya. Harus lapang dada untuk menerima. Sementara para nabi diperintahkan untuk memperbaiki umat, maka penggembalaan ini merupakan latihan yang tepat untuk mereka lakukan. Kenapa? Karena pada saat ini mungkin mereka sedang berlatih untuk menggembala hewan. Nantinya mereka akan menjadi gembala bagi para manusia. Hewan yang digembalakan ini juga macam-macam jenisnya. Ada yang kuat, ada yang lagi sakit, ada yang mudah diajari,
ada yang selalu bandel begitu. Nah, begitu juga mewakili karakter-karakter manusia, dan Nabi harus berlapang dada dengan itu semua dan menemukan treatment untuk masing-masing itu. Yang terlalu bandel ya dihukum, ya yang lemah juga harus ditungguin. Jadi ini merupakan satu simulasi berlatih memahami dan mengelola. Inilah hikmah dari penggembalaan, sehingga seperti disabdakan Rasulullah tadi, para nabi-nabi itu rata-rata adalah penggembala kambing. Di dalam masa kehidupannya itu ada segmen kehidupan mereka di mana mereka berperan sebagai anak gembala. Sebagai anak-anak tentu meskipun serius sekali hidup Nabi sepertinya ya, cuma beliau ingin juga untuk berhibur, karena itu wajar bagi anak-anak. Meskipun Nabi sudah matang secara sangat dini, tapi beliau juga pernah terbesit keinginannya untuk melihat permainan-permainan atau apalah hiburan yang ada di masyarakat pada saat itu. Misalnya yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan juga oleh Ibnu Athir ya, bahwa Rasulullah bersabda tentang diri beliau, "Aku ini tidak pernah ingin sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang di masa jahiliyah itu. Saya tidak pernah tertarik tuh, kira-kira kata Nabi, kepada tradisi-tradisi masyarakat jahiliyah, kecuali 2 kali. Dan 2 kali itu pun kemudian dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ma hamamtu bihi hatta akramani Allahu birrisalah. Setelah yang 2 kali itu saya tidak pernah punya keinginan lagi, sampai saya dapat risalah kenabian. Saya tidak pernah ingin apapun dalam tradisi-tradisi masyarakat jahiliyah pada saat itu. Saya tidak minat sama sekali. Yang 2 kali itu kapan? Kata Nabi, pada saat itu aku sedang menggembala bersama seorang teman di Makkah. Maka aku berkata kepadanya, tolong awasi kambing saya ya, karena saya mau masuk kota Mekah. Mau lihat nih, malam ini ada malam hiburan. Kawannya tersebut berkata, ya pergilah. Maka Nabi pun pergi. Ketika sampai masuk kota Mekah, baru saja di rumah pertama, dia mendengar suara nyanyian. Lalu ditanya oleh Rasulullah kepada orang yang duduk dekat sana, ada apa ya, katanya. Ini pesta. Lalu aku duduk di situ untuk mendengar, belum menghampiri, ini masih duduk dari kejauhan. Tapi kemudian Allah tutup telingaku sehingga gak dengar apa-apa lagi. Lalu aku tertidur dan baru bangun tidak bangun kecuali setelah tersinari oleh panas mentari pagi. Jadi tidur pulas begitu sampai matahari naik, baru Rasulullah terbangun. Lalu saya balik ke tempat gembalaan itu. Ditanya oleh temanku, gimana? Saya ceritakan, enggak jadi, saya ketiduran begitu. Nah, di saat yang lain, saat yang kedua, halnya juga sama. Aku dititipkan kepada kawanku itu, kata Rasulullah, maka setelah masuk ke Mekah, saya pun mengalami hal yang sama lagi. Saya tertidur seperti yang terjadi sebelumnya. Setelah itu, tsumma ma hamamtu ba'dahu min su'. Setelah itu saya enggak pernah lagi punya keinginan yang aneh-aneh begitu deh, kata Rasulullah. Jadi ada keinginan beliau untuk hanya melihat pesta saja pada saat itu. Cuma ini Nabi, orang yang harus dibersihkan hatinya sejak kecil. Mungkin di dalam pesta itu ya seperti kita sekarang ya, ada mungkin perempuan, kita nggak paham, yang bernyanyi, yang menari, dan itu tidak pantas untuk dilihat oleh seorang yang akan mengemban risalah. Maka Allah menutup pendengaran beliau, menutup mata beliau, beliau ditidurkan, dan setelah acara itu lewat, beliau baru dibangunkan oleh Allah SWT. Inilah bentuk penjagaan Allah kepada kepribadian Nabi kita. Jadi beliau memang punya ismah, punya kebebasan dari dosa-dosa dan kesalahan, dan sejak kecilnya memang sudah diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan pelajaran tersendiri bagi kita. Bagaimana lah kira-kira nanti perkembangan anak-anak di zaman kita di era information overflow ini, di era kelimpah ruahan informasi seperti ini, di mana tidak ada filtrasi, tidak ada saringan informasi. Anak-anak bisa mendapatkan konten dewasa. Anak-anak bukan hanya pornografi ya, tapi percakapan orang dewasa juga layaknya tidak didengarkan oleh anak-anak karena akal mereka belum sampai untuk mencerna itu. Sekarang apa yang tidak masuk? Nah, disinilah kita banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apapun yang dilihat, apapun yang didengar, apapun yang dialami dan dirasa akan membentuk karakter dan kepribadian, akan menjadi memori jangka panjang yang mempengaruhi mentalitas seorang anak manusia. Jikalau mereka dari kecil sudah dibiasakan mengkonsumsi racun-racun pikiran dan racun-racun hati, maka jadilah mereka orang kotor di kemudian hari.
Nah, kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai apapun lah, harusnya khawatir dengan hal ini, concern dengan hal ini, dan mengupayakan sekuat kemampuan kita untuk memblokade semua efek-efek kerusakan itu kepada anak-anak zaman. Supaya apa? Supaya nanti generasi yang masih anak-anak sekarang ini di kemudian hari 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan itu bisa menjadi orang-orang yang bisa memberatkan bumi ini dengan kalimat la ilaha illallah, bukan malah merusaknya, bukan malah menjadi orang-orang yang mengotori dunia dengan dosa-dosa. Sahabat-sahabat yang dicintai Allah, saya ingin akhiri episode ke-11 ini dengan kisah perjalanan Rasulullah SAW bersama Abu Talib ke Syam. Semasa Rasulullah SAW berusia 12 tahun, Abu Talib mengajak beliau dalam satu perjalanan panjang ke Syam. Kita sudah ketahui bahwa orang Quraisy punya jalur perdagangan ke Syam. Meskipun Syam atau Suriah itu merupakan daerah yang ada di bawah kendali kekuasaan Romawi, tapi orang-orang Arab menganggap itu ya ibu kota mereka juga. Nah, salah satu rest area yang favorit bagi mereka yang menjadi kafilah dagang ke negeri Syam ini adalah Busra atau Bostra. Ya. Di kota ini ada biara yang dihuni oleh seorang pendeta Nasrani. Dari masa ke masa pendetanya berganti-ganti. Nah, di dalam biara itu ya ada manuskrip-manuskrip kuno, dan pendeta yang menjadi penanggung jawab biara adalah orang yang menguasai isi kandungan kitab-kitab itu. Kita sudah pernah bincangkan di episode yang sebelum ini bahwa para ahlul kitab itu tahu bahwa akan ada nabi akhir zaman, dan mereka juga mengerti bahkan sampai ke detail-detail tanda fisik, tanda tingkah laku, bahkan tanda-tanda alam yang mengiringi datangnya nabi tersebut. Di surah Al-Baqarah Allah mengabarkan hal ini pada ayat yang ke-146. Allah berfirman, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah diberikan kitab, para ahlul kitab itu, kata Allah, ya'rifunahu, mengenali Nabi Muhammad, kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengenali anak kandungnya sendiri. Ya, tapi itu meskipun mereka tahu, kadang ada perasaan ingin menolak kenyataan itu, tidak terima dengan kebenaran itu, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang tidak terima bahwa Nabi terakhir kok tidak dari ras mereka, tidak dari bangsa Yahudi, malah dari bangsa Arab. Allah katakan, wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Di antara mereka itu ada orang-orang yang suka menyembunyikan kebenaran itu, sekalipun mereka sudah tahu, walaupun mereka ya tidak akan pernah bisa juga menolak kebenaran itu. Pada akhirnya yang benar tetaplah benar. Nah, di masa itu ketika Rasulullah sedang berjalan bersama kafilah dagang yang diikuti oleh pamannya itu Abu Talib, biara yang ada di kota Busra ini dipimpin atau ditempati oleh seorang pendeta yang bernama Buhaira atau Bahira. Kata Ibnu Hisham, nama asli Bahira ini sendiri adalah Jurjis. Bahira rajin mendaras kitab-kitab suci, lalu dia mendapatkan manuskrip-manuskrip kuno itu, dan dia merasakan feeling yang sama dengan apa yang dirasakan oleh Waraqah di Makkah. Dia merasa tanda-tanda bahwa Nabi akhir zaman itu sudah datang semakin banyak. Ketika Bahira melemparkan pandangannya ke satu kafilah dagang orang Arab, dia tiba-tiba terpana. Dia lihat, loh, nggak pernah ini terjadi seperti ini. Kafilah dagang ini dinaungi oleh segumpal awan yang rendah. Awan itu bergerak pelan, sehingga kafilah dagang ini terus-menerus ternaungi. Maka Bahira pun menghampiri kafilah itu, ingin lihat dari dekat. Nah, ketika kafilah itu berhenti, awannya ikut berhenti. Maka Bahira semakin yakin, nah ini ada sesuatu nih di sini. Ketika kafilah ini duduk di bawah sebuah pohon untuk berteduh, awan itu tetap menggumpal di atas pohon, sementara daun-daun dan dahan-dahan pohon itu terlihat agak merunduk. Bagi mata orang awam ini nggak ada problem, ini bukan sesuatu hal yang hebat.
bukan satu hal yang menonjol, tapi bagi orang berpengetahuan seperti Bahiro ini tanda-tanda yang signifikan. Hanya orang-orang yang punya pengetahuan dan kepekaan spiritual ini yang bisa menangkap tanda-tanda seperti ini. Dia bertanya dalam hatinya, apa mungkin ya di dalam anggota musafir dagang ini ada Nabi itu. Kebetulan pada saat itu biara Bahiro baru dapat sumbangan makanan, lalu dia menghampiri kafilah orang-orang Quraisy ini. Dia katakan, wahai kaum Quraisy, aku punya makanan banyak di biara. Saya harap kalian semua, tua muda, mau budak, mau orang merdeka, bisa datang nanti. Orang-orang ini tentu gembira ya dijamu makan begitu. Lalu mereka pun datang. Tapi Nabi Muhammad justru ditinggalkan di sana sebagai anak bawang gitu, junior, ditinggalin untuk jaga unta dan jaga barang-barang. Sementara orang-orang semuanya mengikuti jamuan makan Bahira. Ketika mereka datang, Rahib Bahira ini melihat satu-satu mukanya, semacam di scanning begitu, satu orang dilihat. Bahira penasaran, kok nggak ada ya yang terlihat sesuai dengan tanda-tanda yang saya dapati. Tidak ada yang pantas ini untuk mendapatkan kenabian dari muka-muka mereka ini. Lalu Bahira tanya kepada mereka, wahai orang-orang Quraisy, yakin sudah nggak ada satupun yang tertinggal? Mereka bilang ya tidak ada. Terus ada yang bicara, ada sih satu orang anak-anak. Nah, makanya kata Bahira, jangan sampai ada yang tinggal, meskipun anak-anak bawa ke sini, biarkan dia hadir dalam jamuan makan ini. Lalu orang-orang berkata, oh iya, putra Abdullah kita tinggalin tuh di situ, nggak turut makan bersama kita. Lalu dijemputlah Nabi untuk dibawa pada jamuan makan yang ditaja oleh Bahira itu. Maka persis seperti yang diberitakan oleh Al-Quranul Karim bahwa alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang mengenal kitab, orang-orang yang belajar tentang kitab-kitab Nabi terdahulu itu akan mengenali Nabi itu sebagaimana mereka mengenali anaknya. Sekilas saja Bahira melihat kepada Nabi Muhammad yang masih kecil itu, yang berusia 12 tahun pada saat itu, dia sudah langsung tahu, inilah dia, inilah yang akan menerima wahyu dan akan menerima kenabian itu. Sepanjang jamuan makan dia menatap Nabi Muhammad dengan seksama. Dia lihat wajahnya, dia lihat badannya, dia cocokkan dengan informasi yang ada di kepalanya, yang dilukiskan dalam kitabnya. Maka setelah selesai makan itu, sang rahib, sang pendeta menghampiri tamunya yang paling junior itu. Dia tanyakan pola hidupnya bagaimana, tidurnya bagaimana, urusan sehari-harinya bagaimana. Sang Nabi bicara apa adanya. Dia jawab semua hal itu secara baik, dia jawab apa adanya. Dan ketika Bahira meminta Nabi untuk melepaskan jubahnya supaya dapat melihat punggungnya, maka Nabi pun bersedia saja. Disitulah kemudian Bahira semakin yakin betul, karena dia melihat di antara kedua punggung Nabi itu, di tengah-tengahnya ada sebuah tanda kenabian yang tempatnya pun persis yang seperti digambarkan dalam kitabnya. Setelah itu Bahira pun menghampiri Abu Talib. Dia tanyakan, Anda hubungannya apa dengan anak ini? Dia anak saya, kata Abu Talib. Bahira jawab, bukan, pasti bukan ayahmu, pasti bukan anakmu. Sebab anak ini pasti yatim, tidak mungkin ayahnya masih hidup. Abu Talib lalu meralat, iya, dia anak saudaraku, ayahnya adalah saudaraku. Lalu siapa ayahnya? Kata Bahira, sudah meninggal. Lalu yang lain ikut menjawab juga, iya, ayahnya meninggal waktu dia masih dalam kandungan ibunya. Nah, itulah berita yang benar, kata Bahira. Orang-orang ini heran, kenapa Bahira bisa tahu demikian? Nah, sebelum keheranan itu selesai, maka Bahira memesankan satu hal kepada Abu Talib. Bawalah ponakanmu ini kembali pulang, dan tolong engkau lindungi dia dari kaum Yahudi. Secara spesifik Bahira memperingatkan itu tentang bahaya orang Yahudi. Katanya, demi Tuhan, kalau mereka melihatnya dan mereka kenal seperti aku mengenalnya, maka anakmu ini, ponakanmu ini akan dijahati oleh mereka. Ketahuilah, anak saudaramu ini nanti akan jadi orang besar. Pesan ini kemudian dipatuhi oleh Abu Talib. Dia tahu bahwa orang-orang Nasrani sebagaimana juga orang Yahudi mengetahui apa yang tidak diketahui oleh orang-orang Arab karena bacaan mereka terhadap kitab-kitab Samawi yang terdahulu.
Dan kita juga mendapatkan penjelasan di dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Ma'idah 82. Allah mengatakan latajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Engkau akan mendapati bahwa orang yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang beriman itu adalah dari kalangan Yahudi dan orang-orang musyrik. Sementara orang-orang Nasrani enggak demikian. Allah mengatakan wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Sementara orang-orang yang paling dekat dan punya kasih sayang juga kepada orang-orang beriman adalah orang yang mendapuk dirinya sebagai orang Nasrani. Kenapa? Dzalika bi anna minhum qissisina waruhbana wa annahum la yastakbirun. Karena di antara mereka itu hidup para pendeta-pendeta dan rahib-rahib yang tidak menyombongkan diri. Nah, ini terlambang pada kepribadian Bahira dan nantinya juga kepada Waraqah bin Naufal yang ada di tanah Makkah. Demikian kisah perjalanan Rasulullah SAW ke Syam bersama Abu Talib, dan di sanalah kemudian visi-visi kenabian itu mulai terlihat, tanda-tanda kerasulannya itu mulai dibaca oleh orang-orang pada saat itu, dan desas-desus tentang ini beredar di kalangan orang Yahudi, di kalangan orang Nasrani, di kalangan orang yang mendapat kabar-kabar dari dukun-dukun dan dari para jin, di kalangan orang-orang yang akrab dengan berita-berita gaib. Sementara orang Arab di Mekah abai terhadap hal ini. Ini mungkin salah satu cara Allah menyelamatkan Rasulullah SAW, menjaganya sedari kecil dari bahaya-bahaya yang akan datang, yang ingin memapas beliau sebelum kenabiannya sempurna, sebelum datang kepadanya wahyu. Allah meletakkannya untuk hidup di tengah komunitas orang-orang yang tidak punya informasi tentang beliau dan ignore tentang tanda-tanda kenabian beliau. Maha besar Allah, maha berhikmahlah Dia, maha bijaksanalah Dia, yang mentakdirkan segala sesuatu dengan amat rapi dan sempurna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita sambung pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.